Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Putri dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan membahas materi mengenai korosi besi. Pertama, apa itu korosi besi? Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, korosi bisa disebut sebagai perkaratan. Mengapa korosi bisa terjadi pada logam? Karena sifat logam yang mudah teroksidasi dan biasanya terjadi pada permukaan logam yang tidak seluruhnya homogen. Contohnya, korosi pada permukaan logam besi. Penyebab terjadinya korosi. 1. Adanya oksigen dan uap air. Faktor ini adalah faktor penting yang menyebabkan terjadinya proses korosi. 2. Adanya elektrolit, asam atau garam. Elektrolit adalah media yang baik dalam proses transfer muatan yang menyebabkan elektron lebih mudah diikat oksigen di udara, sehingga hal ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya peristiwa korosi. Ketiga, besarnya harga E0 atau harga potensial reduksi. Dalam hal ini, semakin kecil harga E0, maka logam akan semakin mudah terkorosi. Logam dengan E0 yang kecil bersifat reduktor sehingga mudah mengalami oksidasi. Berikut ini adalah deretan logam dengan E0 paling kecil ke E0 yang paling besar. Selanjutnya ada proses terbentuknya korosi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksidasi besi. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Persamaan reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Faktor-faktor terjadinya korosi ada 4. 1. Air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Karena semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, maka semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, itu proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, besi-besi sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan tidak lembab agar besi tidak mudah berkarat. Kedua, ada elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya pada air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media mempercepat korosi. Tak heran jika besi-besi yang ada di lingkungan pabrik itu lebih cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. Ketiga, ada permukaan logam yang tidak rata. Ternyata bentuk permukaan logam itu juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Yang keempat, ada terbentuknya sel elektrokimia.
Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terjadi sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepas elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah yang menjadi penyebab utama korosi. Selanjutnya ada pencegahan terjadinya korosi. Yang pertama ada pengecatan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah korosi adalah pengecatan. Dengan mengecat besi baja, kita itu bisa menghindarkan kontak langsung besi dengan lingkungan. Hal ini dapat mencegah terjadinya kontak langsung dan juga oksidasi pada besi baja sehingga tidak akan terjadi korosi atau proses korosi lebih lambat. Yang ketiga ada pembalutan dengan plastik. Pencegahan korosi pada besi baja dengan menggunakan plastik itu merupakan ide yang sangat cocok untuk pelapisan bahan-bahan besi baja yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membutuhkan unsur estetika. Yang keempat ada tin plating. Tin plating merupakan sebuah proses elektrolisis yang dilakukan untuk menghindarkan bahan dari perusakan. Bahan yang bisa dilindungi dan menggunakan proses ini adalah bahan-bahan besi serta besi baja dan juga bahan-bahan yang tidak terbuat dari besi. Yang kelima, galvanisasi. Galvanisasi adalah pelapisan yang dilakukan oleh zinc plating. Setelah proses galvanisasi, biasanya besi dapat dilindungi dan zinc yang mengalami oksidasi. Besi galvanis sering digunakan untuk badan mobil, pipa besi, tiang telepon, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada chromium plating. Selain pelapisan-pelapisan yang disebutkan sebelumnya, salah satu jenis pelapisan yang bisa dilakukan untuk mengamankan besi baja dari terjadinya korosi adalah plating krom. Plating krom atau chromium plating merupakan pelapisan bahan seperti besi dan juga besi baja dengan bahan krom. Yang terakhir ada pengorbanan anode. Perlindungan ini dilakukan untuk melapisi besi baja dengan bahan yang lebih mudah berkarat. Salah satu bahan yang digunakan adalah bahan magnesium. Bahan ini merupakan bahan yang aktif sehingga lebih mudah berkarat. Jika Anda menggunakan bahan ini untuk melapisi besi, maka bahan ini akan berkarat sedangkan besinya tidak. Kita masuk ke contoh soal pertama. Diketahui hasil percobaan tentang korosi besi sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, urutan terbentuknya korosi paling cepat adalah korosi pada paku akan paling cepat terjadi pada tabung yang mengandung pertama, larutan H2SO4 karena bersifat asam. Dan seperti yang kita ketahui, pH kurang dari 7 akan mempercepat terjadinya reaksi korosi karena adanya reaksi reduksi tambahan dari ion H+ yang berasal dari asam. Kedua, air.
karena air mengandung banyak oksigen terlarut yang mempercepat terjadinya korosi. Ketiga, air yang dididihkan. Kenapa? Itu karena jumlah oksigen terlarut dalam air menjadi sedikit. Keempat, CaCl2 dan udara kering. Kristal CaCl2 anhidrat berfungsi sebagai media yang dapat menyerap uap air yang ada di udara sehingga memperkecil kontak dengan paku. Maka dari itu jawabannya adalah B. 2, 1, 4, dan 3. Lanjut contoh soal kedua. Seng dipilih sebagai pelapis besi untuk mencegah terjadinya korosi karena pada pencegahan korosi besi yang sebenarnya kita lakukan adalah agar besi tidak mengalami reaksi oksidasi membentuk ionnya. Reaksi oksidasi terjadi di anode. Untuk mewujudkan hal ini, maka kita harus melapisi logam besi dengan logam lainnya yang berpotensial reduksi atau E0 yang lebih kecil dibanding dengan besi, sehingga besi tidak teroksidasi. Proses ini dinamakan galvanisasi. Salah satunya adalah dilapisi dengan seng Zn. Misalnya ketika permukaan besi yang telah dilapisi oleh seng itu tergores dan berkontak dengan uap air, gas CO2 dan zat lainnya yang di udara, itu mengakibatkan terbentuknya sel volta kecil. Karena potensial reduksi Zn lebih kecil dibanding Fe, maka yang akan mengalami oksidasi adalah Zn, sedangkan besi akan mengalami reduksi dan bertindak sebagai katode. Hal ini menyebabkan korosi elektrolitik pada besi tidak terjadi. Jadi jawabannya adalah C. Harga E0 lebih besar. Harga E0 besi lebih besar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.